Hai, gue udah ngabarin orang dalam kok. Biar apa tuh ngabarin orang dalam? Biar aman aja. Sering-sering baca sholawat. Sholat, apalagi ya? Ya udah sih itu doang. Amal soleh sih. Ya intinya gue sebelum mati pengen semoga gue diizinkan untuk tobat dulu. Kalau hari ini lo mati, hal apa yang akan? Amit-amit nauzubillah min zalik. Aduh, gue kepikiran deh mau meninggal. Ih, serem banget sih, Mas. Ya berserah diri aja. Sulit pertanyaannya. Yang pasti gue akan tobat. Minta kesempatan buat hidup lagi. Ngumpulin orang-orang yang gue sayang. Jadi gue mati deket sama mereka semua. Ketemu keluarga. Gue gampar lu dulu nih, capek gue ditanyain lu mulu nih. Gue ngajak ngumpul keluarga gue sih, gue makan bareng gitu, keluarga besar maksudnya. Ya biar gue ngeliat terakhir gitu. Berterima kasih Sama? Tuhan. Berterima kasih sama orang tua, sama saudara. Ya, kalau gue tahu gue bakal mati hari ini, gue pasti Party lah, ngapain lagi? Nikmatin dunia kali. Astagfirullahaladzim. Gue lebih enjoy sih, nikmatin aja hidup lo. Kalau gue punya utang, tolong kasih tahu gue kan suka lupa tuh. Karena utang kan nggak bisa, lo nggak bisa masuk surga kalau lo masih punya utang kan. Nelpon nyokap gue sih, bokap, nyokap, nelpon. Minta maaf kan, gue mati dulu ya. Apa pesan yang ingin lo sampaikan sebelum lo mati? Pesan apa ya? Ih, kalau ngomong sembarangan. Sampai nauzubillah min zalik, kami tambah cowok bayi, tar dulu. Belum kaya. Hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Ngasih tahu password handphone dan segala-gala password. Tolong untuk sahabat gue, hapus-hapusin yang semua yang ada di HP gue. Takutnya ada yang gak bener gitu, ntar dilihat keluarga. Paling mesen makanan. Enggak sih, enggak. Minta maaf sama orang-orang yang pernah gue lukain. Lu jangan mabuk lagi kalau nggak ada gue. Terus buat saudara-saudara, tolonglah stop ngomongin gue. Ya walaupun gue kayak begini, kalian janganlah kayak begini. Lakuinlah hal-hal yang baik. Itu aja. Jadi orang jangan jadi orang jahat. Lakuin baik aja, nggak apa-apa dijahatin orang. Gue kuburnya samping emak gue deh. Yang pernah gue utangin, ikhlasin aja cuy. Sorry ya. Biar gue bisa tenang di akhirat. Ih, Mas takut aja, jangan itu Mas. Oke. Takut kejadian amit-amit. Hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Sering makan mie, jangan makan mie, makan nasi. Yang kerja nyampe malam, jangan kerja sampai malam. Kalau misalnya lo mati suri nih, Iya. di kesempatan hidup yang kedua lo mau ngapain? merubah kehidupan gue. Nggak kayak sekarang ini. Perbaiki diri. Hijrah kali ya, pakai hijab. Merubah diri gue kali ya. Ya tapi nggak mungkin juga gue udah emang kayak begini. Agamis banget sih pasti. Rajin sholat lah, semuanya gue lakuin supaya pahala gue banyak. Kalau bisa berubah jangan pas lagi mati suri. Gue udah pasti ibadah terus sih, non-stop. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Ya kerja, S2, kemana, melakukan apa, melakukan itu. Nggak ada, hidup aja udah enjoy. Tetap gue mau party, gue nikmatin lagi sampai bosan. Na'udzubillah min dzalik. Katanya kalau mati suri dikasih lihat surga sama neraka. Ya lihat-lihat dulu aja kalau misalnya asikan di neraka ya. Gak tahu. Tapi kalau misalnya asikan di surga ya udah ngikutin aja. Ketika lo meninggal nih, kan dikubur. Kapan sih malaikat itu ada pas di dalam kubur? Kapan ya? Lupa. Nggak tahu gue. Coba lu gue kubur sini. Sini lu, gue kubur sekarang nih. Kali aja datang tuh malaikat langsung jemput lu. Gak tahu deh gue. Gue tahu. 7 langkah setelah orang ninggalin kubur kita. Katanya 40 langkah dari orang yang ninggalin kuburan kita. Kalau nggak salah ya. Oke, 7 meter deh 7 meter dari mana? dari kuburan kita ya kan? Salah ya gue? Mungkin. Nggak tahu. 7 langkah setelah orang terakhir ninggalin kuburan. 7 langkah pas pengantar jenazah. 3 apa 7 langkah ya pokoknya setelah tamu yang terakhir itu. Terus langsung udah didatengin. Gitu. Setelah 7 langkah terakhir, 7 langkah orang terakhir yang ninggalin makam lo. Itu setahu gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tumbuh di taman. Ngaji lagi.